Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem keuangan internasional yang berlaku di dunia saat ini tidaklah datang dari langit secara tiba-tiba. Lalu, dari manakah datangnya? Sebelum kita membahas sistem keuangan lebih jauh, marilah kita lihat siapakah sebenarnya yang berada di balik itu semua? Siapakah arsiteknya? Untuk itu, perkenankan saya membawa kalian kembali ke Al-Quran, khususnya ke surat Al-Maidah, untuk menjawab siapa arsitek dari sistem keuangan internasional, sistem politik internasional modern, dan PBB, serta organisasi sebelumnya yang bernama Liga Bangsa-Bangsa. Siapakah yang memberikan ini semua kepada dunia? Dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 51, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Saya mohon maaf jika kalian menggunakan metodologi yang salah, maka arti surat ini berarti, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Tapi, saya dan Anda mungkin mempunyai teman seorang Nasrani. Ayat ini mempunyai arti, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Bagi saya, ada yang janggal dan aneh mengenai hal ini. Bagaimana menurut Anda? Bagi saya, orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah bisa berteman dan bersekutu. Karena orang Nasrani menuduh orang Yahudi telah melakukan tindakan kriminal terhebat dalam sejarah di dunia. Tahukah Anda apa kejahatan terbesar orang Yahudi terhadap orang Nasrani? Ada yang tahu jawabannya? Ya, membunuh Tuhan kaum Nasrani, membunuh Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada lagi kejahatan yang lebih besar dari itu. Maka akan selalu ada kebencian dan rasa permusuhan di antara orang Nasrani dan Yahudi. Sekarang, mari kita lihat totalitas data yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 5, Allah berfirman, "Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu." Allah mengizinkan seorang pria muslim untuk menikahi seorang wanita Nasrani. Tapi, hal itu dilarang dan terlihat tabu di negara kita, bukan? Allah mengizinkan seorang pria muslim untuk menikahi seorang wanita Nasrani. Dengan metodologi yang salah dalam memahami arti surat Al-Maidah ayat 51, maka si pria muslim ini akan berkata kepada istrinya yang Nasrani, "Sayang, kamu hanya bisa menjadi istri saya, tapi kamu tidak akan pernah bisa menjadi teman saya." Hal itulah yang akan terjadi jika kita belajar Al-Quran dengan metodologi yang salah. Jika Anda tidak boleh berteman dengan Yahudi dan Nasrani, lalu apa arti dari Piagam Madinah? Bukankah itu sebuah perjanjian yang mengikat antara kaum muslim dengan Yahudi dan kaum Arab lainnya?
sebuah perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan metodologi yang salah, pemahaman kita akan semakin tersudut. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 82, Allah berfirman, "Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani.' Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri." Berdasarkan ayat tersebut, apakah kalian tetap akan mengatakan bahwa kita tidak bisa berteman atau bersekutu dengan kaum Nasrani? Tampaknya kita semakin jauh mendapatkan masalah dengan menggunakan metode yang salah dalam mengartikan ayat-ayat Al-Quran. Jadi, apa maksud dari ayat yang pertama tadi? Dengan mempelajari totalitas data yang ada di dalam Al-Quran, maka barulah kita dapat mengartikan arti dari ayat itu. Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi yang sedemikian dan orang Nasrani yang sedemikian sebagai teman setiamu, yang dimana di antara mereka satu sama lain saling melindungi. Jadi, bukan semua orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menentang pendirian negara Israel, serta menentang penindasan yang dilakukan oleh Israel. Mereka ini mendukung rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaannya dari para penindas itu. Lalu, atas nama langit dan surga, mengapa mereka ini tidak dapat menjadi teman kita? Di manakah akal sehat kita? Mengapa kita tidak boleh berteman dengan kaum Yahudi dan Nasrani yang secara jelas mereka ini tidak memusuhi Islam? Mengapa? Dalam hal ini, Al-Quran telah mengantisipasi sebuah kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang pada saat Al-Quran diturunkan, yaitu sebuah rekonsiliasi yang sangat misterius dan aneh di antara sebagian orang Yahudi dan sebagian orang Nasrani. Sebuah persekutuan Yahudi-Nasrani yang akan muncul di masa akan datang. Al-Quran telah mengantisipasi dan melarang kita untuk bergabung dengan persekutuan tersebut. Saat ini, persekutuan tersebut sudah terlihat jelas kemunculannya, yaitu persekutuan Zionis, persekutuan antara orang Yahudi dan Nasrani. Barang siapa yang bergabung dengan persekutuan Yahudi Nasrani itu, maka orang itu termasuk bagian dari mereka dan bukan lagi menjadi bagian dari kita. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 51, dapat dikatakan bahwa persekutuan ini mempunyai tanda khas yang terlihat jelas, yaitu kezaliman. Persekutuan Yahudi Nasrani inilah yang bertanggung jawab atas zaman peradaban modern saat ini. Peradaban modern tidaklah jatuh dari langit atau tiba-tiba muncul dalam sejarah manusia begitu saja. Ada yang menukanginya, dan mereka inilah orang-orang tersebut. Persekutuan Zionis inilah yang membawa sistem keuangan internasional, sistem keuangan yang kita pergunakan sekarang. Al-Quran secara jelas telah melarang kita untuk ambil bagian dalam sistem keuangan yang datang dari mereka ini. Dan Al-Quran juga secara jelas telah memperingatkan kita, apabila kita turut bergabung, maka kita termasuk dalam golongan mereka. Sejak kapan sistem ini telah berlaku? Mari kita urai sistem ini satu persatu. Apakah uang memiliki unsur integritas, konsisten, dan kejujuran? Apakah kita harus membawa akhlak dan moral ke dalam sistem keuangan dan perekonomian? Jika kita bertanya mengenai hal ini kepada ahli ekonomi, mereka pasti lari menghindar. Apakah benar ada uang asli dan uang palsu? Apakah benar ada uang asli yang memiliki integritas?
dan ada uang yang palsu penuh dengan kecurangan? Apakah benar ada uang sesuai syariat Islam? Ya, uang itu seharusnya mempunyai integritas, dan benar ada uang halal dan uang haram. Sistem keuangan internasional ini lahir di konferensi Bretton Woods, sebuah kota di bagian utara New York, Amerika. Di akhir dari konferensi inilah muncul perjanjian itu. Dan kita heran karena tidak ada yang mempelajari perjanjian Bretton Woods dari sudut pandang syariah Islam di negara kita. Begitu pula halnya dengan piagam PBB yang tidak pernah dipelajari oleh siapapun dalam sudut pandang syariah Islam. Sangat membingungkan pula dengan tidak adanya seorang pun yang mempelajari pasal-pasal perjanjian yang ada di IMF dalam sudut pandang syariah Islam. Mungkin kita bisa meminta para mahasiswa, MUI, serta ulama dan cendekiawan muslim di negara kita untuk mempelajari hal ini. Dalam perjanjian Bretton Woods itu, mereka memutuskan pelarangan emas sebagai mata uang. Sesuatu yang sangat aneh dan membingungkan. Karena Allah telah menyediakan uang bagi kita yang dinamakan dinar dan dirham. Bahkan dinar tercantum dalam Al-Quran jika kalian mengetahuinya. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 75. Dinar secara jelas tertera di dalam Al-Quran. Dinar yang dijelaskan di dalam Al-Quran tidaklah terbuat dari kertas, tapi berupa koin emas. Begitu pula dengan dirham yang tertera di Al-Quran. Dirham di dalam Al-Quran tidaklah terbuat dari kertas, tapi terbuat dari koin perak. Pasal-pasal perjanjian dalam IMF secara terang-terangan melarang penggunaan mata uang ini. Mengapa hal ini tidak menggugah para ahli Islam, terutama yang ahli dalam ilmu perekonomian Islam, serta ulama-ulama kita? Secara jelas, Allah telah memberikan kita mata uang seperti yang tertera di dalam Al-Quran. Mereka yang tergabung dalam persekutuan Yahudi Nasrani yang terikat dengan pergerakan Zionis melahirkan IMF dan melarang penggunaan mata uang tersebut. Perjanjian Bretton Woods mengganti mata uang asli dengan mata uang kertas. Kemudian, mereka menentukan dolar Amerika sebagai dasar nilai tukar mata uang dunia. Hal inilah yang membuat Presiden Prancis, Charles de Gaulle, muak, dan dia tidak setuju dengan ide tersebut. Sesuatu yang tidak aneh, karena dia sangat bangga menjadi orang Prancis, dan dia bangga atas negaranya. Dia bertanya-tanya, mengapa Amerika yang berhak atas keuntungan yang tidak adil ini? Hanya dolar Amerika yang dapat digunakan untuk ditukarkan dengan emas, dengan nilai kurs 1 ons emas seharga 35 dolar Amerika. Dan perlu diingat, persekutuan Yahudi Nasrani ini tidak dapat dipegang janjinya. Pacta sunt servanda tidak berlaku bagi mereka. Pacta sunt servanda adalah bahasa Latin yang berarti perjanjian yang harus dipenuhi. Dan inilah yang menjadi inti dari hubungan internasional antar negara. Dalam perjanjian Bretton Woods, mereka berkata, 1 ons emas adalah 35 dolar Amerika, dan mereka ingkar memenuhi janji pertukaran mata uang tersebut. Berdasarkan perjanjian itu, seluruh mata uang negara lain tidak dapat ditukar begitu saja dengan emas. Akan tetapi, nilai mata uang negara-negara itu akan dikurskan terlebih dahulu terhadap dolar Amerika. Dengan demikian, dolar Amerika berada di posisi yang mengatur mata uang dunia. Dolar mendominasi mata uang dunia internasional, dan itu masih belum cukup bagi mereka. Amerika pun bekerja sama dengan Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau OPEC, sebuah perjanjian kerjasama yang haram karena mereka telah merusak tatanan pasar dunia yang adil dan bebas. Tidak ada satupun dari negara peserta OPEC yang diperkenankan untuk menjual minyaknya kepada siapapun tanpa menggunakan dolar Amerika. Tidak peduli seberapa banyak emas yang kalian bawa, kalian tidak akan dapat membeli minyak dengan emas. Hanya dengan dolar Amerika saja kalian dapat membeli minyak.
Sistem yang telah berakar inilah yang akan merusak tatanan pasar adil dan bebas. Seluruh mata uang dunia selain dolar Amerika tidak dapat ditukar dengan emas. Perjanjian Bretton Woods ini juga memberikan pukulan telak keduanya kepada pasar yang seharusnya adil dan bebas. Padahal, pasar adil dan bebas inilah yang selalu dipertahankan oleh Islam. Sebuah sistem pasar yang tidak membedakan antara muslim dan non-muslim. Tidak ada kebijakan pribumi dalam Islam. Kita menuai apa yang kita tanam, dan kita tidak boleh menuai apa yang tidak kita tanam. Seorang kafir penyembah berhala dapat berniaga di pasar muslim dengan tidak dibeda-bedakan secara status, karena pasar muslim ini bersifat adil dan bebas. Sistem keuangan dalam IMF yang dirumuskan di Bretton Woods yang menyatakan 1 ons emas seharga 35 dolar Amerika hanya dapat ditukarkan oleh negara yang bersangkutan dan bukan oleh masyarakat. Dengan kata lain, apakah hanya negara saja yang bisa membeli makanan? Bagaimana dengan kita masyarakat yang ingin membeli makanan? Hanya pemerintah sebuah negara saja yang dapat menukar emasnya. Dengan begitu, sistem keuangan ini 99,9% haram hukumnya. Hanya 0,1% bagi mereka yang mempunyai mata namun tidak bisa melihat yang menyatakan halal. Bahkan, persentase yang tersisa pun sudah menguat ketika Charles de Gaulle menentang hegemoni dolar Amerika dengan menukarkan 150 juta dolar Amerika dengan emas, dan diikuti Spanyol menukar 60 juta dolar Amerika dengan emas. Dunia dikejutkan dengan keputusan secara sepihak. Amerika membatalkan Bretton Woods melalui dekret Presiden Nixon pada tanggal 15 Agustus 1971. Maka dari itu, sistem keuangan yang datang dari persekutuan Yahudi Nasrani yang terikat dengan pergerakan Zionis ini adalah penipuan, dan tentu saja haram hukumnya. Pada Agustus 1971 inilah di mana 0,1% itu menguap entah kemana. Dan semenjak tanggal itu, bisa dikatakan Amerika bisa mencetak kertas dolar sebanyak-banyaknya untuk memborong seluruh minyak di Arab Saudi. Namun, di sisi lain, jika Indonesia yang mencetak kertas itu, walaupun sebanyak apapun, tetap tidak akan bisa membeli 1 barel minyak Arab Saudi. Entah mengapa kita menerima keadaan ini, meski Allah secara jelas melarang kita dalam surat Al-Maidah ayat 51. Sungguh, ini sebuah kata yang sangat kasar. Namun, kata kasar pun tak akan terpengaruh apa-apa, karena semua sudah terlambat. Kerusakan itu sudah terjadi. Kini mereka sudah tidak memerlukan sistem keuangan yang lama, dan sistem yang ada saat ini berada di ambang kehancuran. Dolar Amerika saat ini sudah berada di ICU karena mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Mereka tahu jika dolar Amerika tidak dapat diselamatkan lagi. Kira-kira apa yang mereka siapkan untuk mengganti dolar Amerika? Hancurnya dolar Amerika ini akan membawa kehancuran pada seluruh mata uang kertas yang ada di dunia ini. Akan ada sistem keuangan baru, uang virtual, uang yang tidak dapat Anda lihat dan sentuh. Hanya orang yang berakal seperti keledai saja yang mau menerima uang itu, uang yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat disentuh. Dan dengan pintarnya mereka akan mengatakan kepada Anda, selamat datang di era tanpa uang tunai. Selamat datang di era uang elektronik. Selamat datang di era uang digital. Kemana sebenarnya tujuan mereka? Dari perjanjian Bretton Woods yang sudah hancur menuju ke era sistem uang elektronik, sistem yang tidak memerlukan alat cetak tinta dan kertas, hanyalah bit-bit angka di komputer. Sebuah sistem pengintaian keuangan yang sangat canggih. Dengan sistem baru ini, mereka tahu berapa banyak uang yang Anda miliki, kemana saja uang itu digunakan. Secara jelas, Al-Quran telah menyatakan seperti apa uang itu sebenarnya.
Kemana arah mereka dengan sistem keuangan yang memenjarakan ini? Saatnya bagi saya untuk menyarankan, karena bagi saya tidaklah mungkin dapat melihat permasalahan sistem keuangan ini tanpa mempelajari dari mulai pound sterling sampai dengan perjalanan dolar Amerika saat ini. Israel akan menggantikan Amerika sebagai negara adikuasa di dunia, dan pada saat Israel berkuasa, maka persekutuan Yahudi Nasrani akan membawa kembali emas dan perak sebagai mata uang dunia. Mengapa? Dengan ilmu eskatologi Islam sajalah yang dapat menjelaskan hal ini. Eskatologi Islam tidak diajarkan di kampus-kampus dan sekolah. Dajjal diciptakan oleh Allah, dan Allah telah memprogram dia untuk meniru Sang Al-Masih. Untuk itu, Dajjal haruslah memerintah dari Yerusalem. Dari Yerusalem pula dia akan menyatakan bahwa dialah Sang Al-Masih. Ketika Dajjal berhasil menyatakan dirinya sebagai Sang Al-Masih, maka dia akan menggosok-gosokkan kedua tangannya sebagai tanda misi sudah selesai. Hanya pada saat itulah Allah akan menurunkan kembali Sang Al-Masih yang asli, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Inilah sebenarnya inti dari ilmu eskatologi Islam. Saya berterima kasih kepada Allah yang tidak memberikan informasi ini secara jelas dalam Al-Quran. Kita harus merangkai ayat-ayat mengenai akhir zaman dan pemahaman yang benar atas ayat-ayat tersebut, agar Dajjal dapat menyelesaikan misinya untuk meniru Sang Al-Masih serta menipu kaum Yahudi. Maka salah satu caranya adalah dengan mengembalikan fungsi emas dan perak sebagai mata uang. Ada sebuah kisah. Ketika Yesus masuk ke dalam sebuah kuil, beliau menemukan orang-orang Yahudi sedang melakukan transaksi riba. Lalu beliau pun mengutuk mereka. Kemudian beliau membalikkan meja yang ada di sana dan mengejar mereka keluar dari kuil tersebut. Lalu Yesus berkata, "Kalian telah merubah rumah Tuhan menjadi gubuk pencuri." Kuil pada saat itu harus membuat koinnya sendiri, karena uang koin Roma yang berlaku pada saat itu memiliki gambar pada permukaannya, dan itu tidaklah kosher atau halal. Mereka tidak dapat membayar upah rabi itu dengan menggunakan uang koin Roma yang memiliki gambar muka orang pada dasarnya dan haram hukumnya. Maka dari itu, mereka harus menukar uang koin Roma tersebut dengan uang yang dapat dipakai di kuil. Para penukar uang itulah yang berlaku curang. Itulah mengapa Dajjal akan membawa koin emas dan perak kembali, karena untuk meyakinkan tipuannya terhadap kaum Yahudi. Maka Dajjal akan mengeluarkan uang yang sama seperti yang dipakai di kuil tersebut, sebuah mata uang yang halal, yaitu koin emas dan koin perak tanpa terdapat gambar di permukaannya. Apa yang bisa saya katakan kepada Anda adalah ini semua merupakan awal dari kembalinya emas dan perak sebagai mata uang yang sah. Sebuah langkah yang akan melegitimasi posisi Israel kelak sebagai negara adik kuasa, menggantikan posisi Amerika Serikat. Dan sebuah langkah legitimasi Dajjal untuk mengaku sebagai Sang Al-Masih. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai umat Islam terhadap sistem keuangan ini? Kita telah sedemikian jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Jika kita sadar telah menghancurkan Al-Quran dan Sunnah, segeralah bertaubat. Segeralah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Segeralah kembali ke emas dan perak. Segeralah kembali kepada dinar dan dirham. Jika kita memiliki dinar yang beredar di pasar, kita tetap harus menerima koin emas yang dibawa oleh pedagang dari manapun dia berasal. Apa kira-kira reaksi mereka jika kita sebagai umat Islam yang berinisiatif untuk mengeluarkan koin emas dan perak untuk digunakan kembali sebagai uang untuk transaksi? Bung Karno sudah pernah mencobanya dengan membuat ori, uang Indonesia yang di backup dengan emas. 10 rupiah ori sama dengan 5 gram emas murni, atau 1 rupiah bernilai 0,5 gram emas.
Dan tahukah Anda kisah selanjutnya? Ya, Indonesia ditekan habis-habisan oleh Belanda. PBB tidak mengakui kedaulatan Indonesia jika masih menggunakan ori yang di-backup dengan emas. Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia setelah perjanjian KMB pada tahun 1949. Dengan syarat Indonesia menggunakan uang federal yang dikeluarkan oleh bank milik Belanda, dan uang federal tidak di-backup oleh emas. Jika kita tidak dapat mengembalikan dinar dan dirham untuk dipakai di pasar, maka apa yang seharusnya kita lakukan? Jika kita tidak dapat melakukannya dalam skala makro, maka sebaiknya kita lakukan dalam skala mikro. Kita bisa mulai dari pinggiran kota atau dari desa, pergi ke tempat terpencil dan membangun pasar dengan skala kecil, atau pergi ke pasar yang sudah ada. Perlahan, kita ubah menjadi pasar yang adil dan bebas, serta menggunakan mata uang yang halal, yaitu dinar dan dirham. Said Nursi, seorang ahli agama dari Turki yang menentang ideologi barat, sistem berpikir sekuler yang tidak mengenal Tuhan. Beliau mempunyai visi yang sama mengenai hal ini, yaitu pergi menjauh ke arah pedesaan untuk mengasingkan diri. Kemudian di sana dia mempertahankan din menurut Islam. Dan begitulah Islam sekarang dapat bertahan di daerah pedesaan di Turki. Umat Islam dari pedesaan inilah yang sekarang membuat pemerintah Turki semakin pusing. Mereka yang di pedesaan ini tidak mau ikut campur dengan keadaan di perkotaan. Dan kaum muslim dari pedesaan inilah yang nantinya kelak akan membantu membebaskan Konstantinopel. Ketika Konstantinopel sudah dibebaskan, maka Hagia Sophia akan dikembalikan kepada pemiliknya, kaum Nasrani Ortodoks, kaum yang dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, seperti tertera dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 82. Seperti yang sudah dicontohkan di Turki, maka sebaiknya kita hijrah ke arah pedesaan, hidup secara Islam dengan memegang teguh kebenaran. Hal ini sesuai yang diperintahkan dalam surat Al-Kahfi ayat 16. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Semoga Allah akan melimpahkan rahmatnya jika kita tetap berusaha mempertahankan hidup secara Islam. Marilah kita panjatkan doa, semoga Allah berkenan meningkatkan ilmu kita atas sistem keuangan dunia yang kini berjangkit dalam penuh kecurangan, kebohongan, dan tentu saja haram. Dan semoga Allah berkenan menerima upaya kita dalam membebaskan diri dari belenggu kesedihan ini, dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Semua kebenaran dan kebenaran mutlak hanya milik Allah. Anda tetap harus jadi manusia yang berpikir kritis. Jangan pernah mempercayai seluruh perkataan saya yang ada dalam video ini sebelum kalian meyakini akan kebenarannya. Dan jangan pernah menelan mentah-mentah semua perkataan ulama atau ustadz sekalian, sebab di hari penghakiman nanti alasan tersesat karena ulama tidak akan berlaku sama sekali, sebab Allah telah memberi kita akal untuk berpikir. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.